Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Saya Salma Mufidah dengan NPM 2022215000013 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian profesi guru, hak dan kewajiban guru, 4 kompetensi guru, dan langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah profesi kependidikan. Materi pertama mengenai pengertian profesi guru. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu, atau pengertian profesi juga sering diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Umumnya, setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Orang yang memiliki profesi dalam bidang tertentu biasanya sering disebut dengan profesional. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional juga seringkali diartikan sebagai keahlian teknis yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, desainer yang memiliki keahlian yang berkualitas dalam merancang sesuatu. Selanjutnya, ada ciri-ciri profesi. Beberapa ciri-ciri profesi secara umum diantaranya: 1. Memiliki pengetahuan khusus tentang suatu bidang pekerjaan, seperti adanya keahlian dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan maupun dari pendidikan khusus, serta pengalaman yang cukup lama. 2. Memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi. Umumnya bagi orang yang memiliki profesi, setiap kegiatan yang dilakukannya berdasarkan pada kode etik bidang profesinya. 3. Mementingkan kepentingan masyarakat. Setiap melaksanakan profesi harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya. 4. Memiliki izin khusus dalam menjalankan kegiatan profesinya. Artinya, setiap profesi tentunya selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan seseorang yang memiliki profesi harus memiliki izin khusus, jadi tidak sembarangan dalam menjalankan kegiatannya. 5. Orang yang memiliki profesi biasanya selalu menjadi anggota organisasi profesi yang menjadi bidangnya. Selanjutnya, ada karakteristik profesi. Beberapa karakteristik profesi secara umum diantaranya: 1. Profesi membutuhkan pendidikan yang cukup lama dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. 2. Dalam profesi biasanya terdapat uji kompetensi yang bertujuan untuk menguji dan sebagai suatu persyaratan supaya bisa lulus. 3. Profesi mendapatkan pelatihan secara profesional untuk mendapatkan pengalaman sebelum menjadi anggota organisasi. 4. Profesi memiliki lisensi. Salah satu tujuannya supaya dalam melakukan kegiatan profesi dapat dipercaya. 5. Profesi memiliki kode etik. 6. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi, profesi memiliki pengetahuan yang teoritis dan juga memiliki keahlian berdasarkan pengetahuan tersebut, serta pengetahuan tersebut dapat dipraktekkan. 7. Profesi memiliki badan asosiasi profesional. Contoh-contoh profesi diantaranya: 1. Ada akuntan. Akuntan dapat diartikan sebagai ahli dalam akuntansi, pengukuran, pengungkapan, pemberian
pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang dimana informasi tersebut dapat membantu manajer, investor, dan pihak lainnya. 2. Ada arsitek. Arsitek dapat diartikan sebagai orang yang ahli dalam merancang, mendesain, dan melakukan pengawasan konstruksi bangunan, serta mengenai izin untuk praktek arsitektur. 3. Ada perawat. Perawat dapat diartikan sebagai petugas kesehatan profesional yang bekerja dengan anggota lain untuk membantu pemulihan orang yang sakit. 4. Ada dokter. Dokter dapat diartikan sebagai ahli dalam memelihara kesehatan maupun memulihkan kesehatan manusia. Profesi dokter membutuhkan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang lama. 5. Ada apoteker. Apoteker dapat diartikan sebagai tenaga kesehatan yang ahli dalam ilmu farmasi, dan masih banyak lagi contoh profesi lainnya. Lalu, apakah guru termasuk profesi? Ya, tentu saja guru termasuk profesi, karena guru dapat diartikan sebagai orang yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Jadi, untuk menjadi seorang guru tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus. Dan guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut UNO, pada tahun 2008 halaman 15, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Tugas guru sebagai profesi diantaranya: 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. 2. Membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai positif. 3. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas, sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. 4. Menanamkan berbagai nilai-nilai positif dalam diri peserta didik, sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Fungsi guru. Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, melatih keterampilan hidup, memberikan bimbingan dan pengarahan, dan memberi motivasi sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Fungsi guru ada 5. Pertama, mengajar. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Tujuannya membuat para siswa mengetahui tentang materi dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Kedua, mendidik. Mendidik merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Tujuan dari mendidik untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Dalam proses mendidik, guru akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan hanya mengajar. Supaya sukses dalam mendidik siswa, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, sehingga mereka memiliki karakter yang baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Ketiga, melatih keterampilan hidup.
Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan. Tugas guru tidak hanya mendidik dan mengajar, melainkan guru juga membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama dalam proses belajar. Guru dan siswa bersama-sama untuk memecahkan masalah agar mencapai tujuan pendidikan. Kelima, memberikan motivasi. Setelah semua yang disebutkan tadi, tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada siswa-siswanya agar selalu berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk motivasi itu bisa berupa contohnya seperti memberikan hadiah, memberikan pujian, dan penghargaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, peran guru. Peran guru ada 3, diantaranya pertama, fasilitator. Guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa dapat terlihat secara aktif. Dengan fasilitator yang baik, siswa akan menjadi aktif dalam belajar dan dapat menggali semua potensi besar yang mereka miliki. Kedua, motivator. Guru harus dapat mengambil peran sebagai pemberi semangat pada siswa supaya selalu kuat menghadapi tantangan yang ada di depan mata dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Ketiga, inspirator. Guru harus dapat menjadi inspirasi bagi siswa sehingga mereka senantiasa tergerak untuk berkarya, bersemangat dalam mencapai cita-cita dan juga berkontribusi positif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi guru dan tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas guru. Materi kedua mengenai hak dan kewajiban guru. Pengertian hak. Secara umum, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah kebenaran, milik, kepunyaan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu tanpa menyalahi undang-undang, Pancasila, maupun aturan yang berlaku. Adapun hak menurut para ahli. Menurut Sukamto Notonagoro, hak yaitu kuasa menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Hak-hak guru. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 hingga Pasal 44 antara lain: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang kependidikan, pengalaman, kemampuan, prestasi kerja dalam bidang pendidikan, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. 5. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Pengertian kewajiban. Secara umum, pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dengan benar. Setelahnya kita akan memperoleh hak. Adapun menurut para ahli, menurut Sukamto Notonagoro, kewajiban adalah sesuatu
hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban-kewajiban guru. Kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Adapun kewajiban yang harus dilakukan guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 39 hingga pasal 44 antara lain 1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan serta pelatihan. 2. Harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 4. Mempunyai komitmen secara profesional meningkatkan mutu pendidikan. 5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Materi ketiga mengenai 4 kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi 1. Kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. 2. Kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. 4. Kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. 5. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi guru yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya 1. Dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. 2. Melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar,
kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. 3. Melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. 4. Merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. 5. Mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi 1. Memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. 2. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. 3. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. 4. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi 1. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. 2. Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. 3. Melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. 4. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. 5. Menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Materi yang keempat mengenai jabatan fungsional guru dan langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Jabatan fungsional guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian. Guru dalam hal ini sebagai seorang pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam jabatannya, guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran atau bimbingan dan juga tugas tertentu. Jabatan fungsional guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.
Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa jabatan fungsional guru merupakan jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan juga melakukan evaluasi kepada peserta didiknya. Manfaat lain mengenai pentingnya memiliki jabatan fungsional bagi seorang guru meliputi 1. Sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 2. Sebagai jalan untuk mengembangkan diri. 3. Meningkatkan kualitas pendidik. 4. Mendorong perkembangan iptek di Indonesia dan di dunia. Jenjang jabatan fungsional guru. Dalam jabatan fungsional guru, guru akan mengalami peningkatan jabatan. Hal ini karena pada dasarnya jabatan profesi bagi karyawan manapun, baik karyawan swasta maupun PNS, tentu memiliki tingkatan dari yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi untuk diraih. Dalam hal ini, guru juga memiliki jabatan fungsional untuk meraih tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang paling tinggi lagi melalui jabatan fungsional guru. Tingkatan jabatan fungsional guru tersebut telah diatur dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Bagi guru yang merupakan PNS, tentu jenjang jabatan ini akan menjadi harapan yang ingin diraih. 1. Guru pertama. Guru pertama ini merupakan jenjang karir yang paling awal yang diduduki oleh seorang guru yang merupakan PNS. Bagi guru yang sudah resmi diangkat sebagai PNS, tentu akan mendapatkan jabatan ini dan dibuktikan dengan adanya surat keputusan atau SK penugasan. Jika sudah menerima SK, maka guru tersebut sudah menjadi guru pertama yang mulai aktif melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Guru muda. Jenjang jabatan kedua ini merupakan jabatan yang lebih tinggi setelah guru pertama yang biasanya diisi oleh guru PNS dengan pangkat penata atau penata tingkat 1. Oleh karena itu, jika guru naik pangkat dan golongan yang satu ini juga bisa mendapat kesempatan naik jabatan fungsional. Akan tetapi, supaya seorang guru bisa naik pangkat dan golongan, tidak hanya mengandalkan masa kerja atau masa mengabdi saja, tetapi guru juga bisa memaksimalkan kinerja yang dimilikinya. 3. Guru madya. Guru yang bisa menduduki jenjang jabatan fungsional sebagai guru madya harus sudah memenuhi kinerja yang sudah ditentukan atau biasanya diisi oleh guru PNS dengan pangkat pembina, pembina tingkat 1, dan pembina utama muda. 4. Guru utama. Guru utama hanya bisa diduduki oleh guru yang memiliki pangkat yaitu sebagai pembina utama madya dan juga pembina utama, sehingga bisa dipahami bahwa guru PNS dengan pangkat tersebut dapat menempati atau naik hingga jabatan fungsional guru utama. Syarat jabatan fungsional guru. Syarat utamanya adalah guru PNS dan sudah mendapatkan SK pengangkatan sebagai guru PNS dan sudah mendapat tempat bertugas. Kemudian syarat selanjutnya adalah 1. Memiliki ijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan juga bersertifikat pendidik. 2. Pangkat paling rendah adalah penata muda golongan ruang 3A. 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 4. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Selain harus memenuhi berbagai syarat tersebut, guru juga harus melampirkan sejumlah dokumen meliputi 1. SK CPNS dan PNS, 2. PAK, 3. Ijazah terakhir dan transkrip nilai, 4. Sertifikat pendidik, 5. Surat keterangan induksi, 6. Kartu identitas pegawai negeri sipil atau KARPEG, 7.
Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pertama atau SPMT. 8. Surat pernyataan telah berpengalaman mengajar minimal 2 tahun dari Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk. 9. SKP 1 tahun terakhir. Perlu diketahui bahwa pengangkatan guru PNS untuk mengisi jabatan fungsional biasanya sejalan dengan pengangkatan sebagai PNS. Sehingga bagi guru yang sudah lolos CPNS dan mendapat SK pengangkatan, maka akan diberi jabatan fungsional yang pertama. Unsur dan kegiatan jabatan fungsional guru. Dalam jabatan fungsional guru, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi nilai angka kredit yang mempengaruhi kenaikan jabatan dan juga kegiatan yang harus dilakukan demi menunjang kinerja yang berpengaruh pada kenaikan jabatan. 4 unsur jabatan tersebut adalah 1. Kegiatan pendidikan. Artinya, guru wajib menjalankan kegiatan pendidikan. Kegiatan ini kegiatan menganyam pendidikan agar menjadi seorang guru profesional. Cakupan kegiatan pendidikannya antara lain adalah A. Menjalani pendidikan formal sehingga mendapatkan gelar dan ijazah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. B. Menjalani pendidikan dan pelatihan atau diklat prajabatan sehingga guru memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP, prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. 2. Kegiatan pembelajaran atau bimbingan dan tugas. Unsur ini memuat sub kegiatan antara lain: A. Melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan juga guru mata pelajaran. B. Melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sifat dan tugas guru tersebut. Misalnya, seorang guru kelas hanya mendapat tugas mengajar satu kelas khusus, yaitu jika sudah mengajar kelas 6 SD, maka tidak mengajar kelas lain. Atau guru mata pelajaran matematika tidak mengajar mata pelajaran kimia, dan guru bimbingan yaitu konseling di BK. Unsur dan kegiatan jabatan fungsional guru yang ketiga, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. A. Pengembangan diri. Pengembangan diri dibagi menjadi 2. 1. Diklat fungsional. 2. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi. B. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dibagi menjadi 4. 1. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. 2. Publikasi buku teks pelajaran. 3. Publikasi buku pengayaan. 4. Publikasi buku pedoman guru. C. Karya inovatif. Karya inovatif dibagi menjadi 4. 1. Menemukan teknologi tepat guna. 2. Menemukan atau menciptakan karya seni. 3. Membuat modifikasi atau pelajaran praga praktikum. 4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Keempat yang terakhir ada kegiatan tugas penunjang. Subkegiatan tugas penunjang diantaranya: A. Memperoleh gelar atau ijazah yang sesuai dengan bidang yang diampu. B. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa. C. Menjadi tim penilai angka kredit guru lain. D. Menjadi tutor pelatih instruktur. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.